tahun. Takbir. Allahu Akbar. Jadi sahabat Nabi itu jangankan kanjeng Nabinya sallallahu alaihi wasallam, muridnya saja nek nulis tuh hati-hati. Nek nulis hati-hati. Memang nggak dikasih nomor. Kenapa? Kalau dikasih nomor, Oten akan bilang, ini pakai togel-togelan, kan gitu. Nggak dikasih. Lawang sama juga, Anda nggak pakai nomor juga kan nih. Tetapi Anda tidak bisa menghafalnya sedikit pun. Kenapa? Kalau gini, bacanya aja bingung. Pendeta bacanya bingung ini. Kenapa? Loh, kalau ditanya, jemaat bertanya, misalnya nih, jemaat gereja, Bapak Pastor, Pater, please explain us. Tolong jelaskan kepada kami. Yesus itu sewaktu dipaku di palang kayu, itu matanya kemana, lidahnya kemana? Waalaikumsalam. Bidak kau, begitu kan? Maksudnya mana itu? Lah iya, orang kalau di palang kayu nanya. Bunda. Sorry, Bunda. Sorry. This is language Rome or English? Nah, ini Inggris kuno. Nah, kita lihat. Nah, tapi ada sesuatu, kita buka Yohanes 1. Old English ya? Iya, kuno, ancient English. Nah, kalau bahasa Inggris yang baru kan gini. Chapter. Nah, jadi ini tanda permulaan chapter. Digedein dikasih lukisan gitu ya. Oh, Genesis ini. Iya, ini Yohanes 1. Yang katanya So because I have kitab ini Alkitab Al-Muqaddas. Oh iya, Jo. Mari Jo. Nah, kalau gitu kan teman-teman kita Yohanes ya. Iyo Jo. John chapter 1. Padang guyu kabeh. Correct. Mas Rami kau sengguyu kabeh. Karena memang cocoknya jadi bahan tertawaan. Saya nggak main-main loh. Coba kalau saya baca nggak pakai nomor ayatnya, tentu saya tarik nafas selalu kayak ikan muskoti. Kabar mak bread, Pak Juwer. Aduh, manjus memang. Kan gitu toh. Ya gitu toh. Nah, sekarang ini. Jadi ini bacanya. Ini huruf I-nya di sini. In the beginning dari sononya. In the beginning bukan. In the beginning was that wordy. Pada mulanya kala itu adalah kata tersebut. Ya. And that wordy was itu kala itu with God, dengan Tuhan. Nanti dulu siapa yang bilang Tuhan? God-nya huruf kecil. 1.500 bebas 1.500-an. Nah, sebelah sini God-nya huruf kecil taruh besar. Taruh besar tuh. Besar tuh. God. Kalau orang Inggris God. Tuhan. Kenapa? Okay. Karena bahasa aslinya itu God. Sebab kalau dia dibaca God kayak gini, orang Inggris nggak mau. Ini bentuk past tense dari to get. Jadi maka memuliakan sebutan Tuhannya gak boleh disama-samakan. Makanya kami jawabnya God. Begitu. Ini film Hollywood bilangnya God. Saya yang pilih yang aslinya God. In the beginning was that wordy, and that wordy was with God Chile, and God Chile was that wordy. Nah, ini dari mana maknanya ini? Ini berasal dari himne Platonis, himne yang mendukung Tepuk tangan. Yang mendukung paham Sokrates yang diabadikan oleh Plato. Bukan dari Tepat Plato. sekali, Bunda. Nah, kalau dari Plato, himne Platonis, lebih khususnya ini bukunya. Nah,
Ini namanya Odyssey of Homer. Filosof Yunani sebelum Masehi yang mendasarkan filosofinya kepada logos, worde, kata. Nah ini worde. Jadi yang ini maka cara menerjemahkan dengan tepat menurut orang Yunani sebelum Masehi, maka ini menerjemahkannya adalah pada mulanya adalah kata tersebut dan kata kala itu bersama dengan dewa dan dewa kala itu. Jeddah. Yes. Dan dewa kala itu adalah kata tersebut. Iya. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang YHWH dalam gospel sebelumnya, yaitu Gospel of Luke, itu asli ngomong YHWH ditulisnya God. Kalau ini bukan YHWH, ini adalah dewa. Kenapa tidak dibukakan oleh Oten? Karena mereka terlanjur minum pil yang namanya pil dari Manado. Dari Manado ini pilnya. Malu. Nah gitu. Bukan CTK, Bunda. Bukan. Terlanjur minum pil. Orang Manado bilang pil itu namanya malu. Oh, Maliu. Yes. Alright. Nah, begitu Jo. Untuk yang lain-lain apa lagi? Lalu andalannya saja Yohanes 1:1. Nah sekarang saya kan penasaran mana ini, dan orang ini yang menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Inggris pertama kali secara lengkap sebelumnya itu pada tahun 1389 ya teman-teman ya, namanya John Wycliffe. John Wycliffe itu akhirnya kemana dia pergi? Karena dia menyebarkan pengajaran Bible dalam bahasa Inggris pertama kali, dikuntip. Lalu akhirnya beliau dihukum. Dan pada saat sudah mati, pada tahun 1389, di tahun 1428, atas perintah Paus digalilah kembali kuburannya, kemudian diambil tulang-tulangnya untuk diludahi. Coba Nauzubillah. biadabnya, sudah 40 tahun dia meninggal terkubur, dicongkel digali kuburannya untuk diludahi. Diludah dengan apa? Ajaran kasih ludah. Atas perintah John Pop. Yes. Coba bayangkan, ini kebiadaban tingkat tinggi. Diludahi karena apa? Untuk menghinakannya lebih hina lagi. Sebelum dibakar itu tulang-tulangnya. Ya Allah. Coba sebegitunya. Nah ini yang setelahnya. Tahun 1523 dia mulai. Sampai 1526. Tindel, lebih parah lagi. Dia ditelanjangi di alun-alun kota London. Dengan susah payah dia smogel, menyelundupkan Smuggle. barang smogel masuk ke daratan Inggris. Apa yang terjadi? Ia ditelanjangi di kota London. Setelah dihukum, dibuang ke Paris, ditelanjangi dan dibakar hidup-hidup di atas api-api tumpukan kayu-kayu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, Tuhan kami Tuhan yang aneka bahasa, baru diterjemahkan ke bahasa lain di luar Yunani dan Latin, langsung orangnya dihukum mati, dibeginikan. Ya Allah. Coba. Sudah dikubur, biar kembali, diambil tulangnya cuma untuk diludahi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penjelasan Bunda Ustazah ini sesuai dengan tafsir di dalam Alkitab Al-Muqaddas. Host boleh naikkan saya sebentar? Masya Allah, dibawa ke layar utama Tuan host. Host.
Kirim ke Boleh layar saya diletak di kotak besar? kotak besar. Ke layar utama. Moderator. Moderator. Berkenan. Aduh, tidur kah apa sudah ini? Barangkali. Mungkin lagi salat tahajud. Setelah witir. Host, moderator. Salat tahajudnya sudah di. Baiklah Bunda. Ya, Ini siap, Bunda, saya ada sini. Yang ini saya menggunakan tafsir Al-Muqaddas. Karena Oten sering memframing tentang ayat Al-Quran yang berbahasa Arab dinarasikan ke dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena itu saya bernarasi dengan teks Bible berbahasa Arab. Siap. Iya Tuan Ramli tadi kan sudah tidur beliau itu di koma. Lalu bangun-bangun laksanakan tahajud. Tapi lupa. Kita tidak saat tahajud tarawih katanya. Jadi tinggal witirnya gitu. Jadi oke. Di teks ini tertulis ini dalam Bible sini, dalam Alkitab Al-Muqaddas, John atau Yohanes itu dipanggil Yohana. Jadi Yohana Wahid, John 1, Yohanes 1. Fil bad'i, awal mula, kanal kalimah adalah kalimat. No firman, bukan firman ya. Fil bad'i, pada awal mula adalah kalimat. Wal kalimatu kana indallah, dan kalimat itu di sisi Allah, bukan bersama Allah. Ini sesuai dengan Alkitab Al-Muqaddas, tafsirnya ya. Jadi kalau Oten yang tidak paham bahasa Arab, bagus jadi pendengar yang setia. Karena di sini Bapak akan bernarasi, semoga kalian dijamah hati dan pikiran kalian atas nama Tuhannya Yesus. Saya sambung. Kanal kalimah Allah, dan adalah kalimat tersebut Allah. Baik. Di sini ada tafsirnya Bunda. Di sini penjelasan. Jadi penjelasan yang tadi, bainama ihtammal basyiraini Luqa wa Matiun. Ada dua manusia yang bernama Lukas dan Matius bercita-cita di hadasil miladi zamaniyah akan menjelaskan tentang sosok kelahiran pada akhir zaman. Ihtamma Yohanna, demikian juga Yohanes bercita-cita di ibrazil miladi al-azali akan menjelaskan tentang kelahiran di zaman azali li Sayyid al-Masih, li Sayyid Tuhan Yesus, Tuhan Kristus, li Sayyid, atau Lord. Bahasa Arabnya Sayyid. Sayyid itu Indonesia Tuhan, bukan Tuhan. Inggrisnya Sir atau Lord. Lianna syaghilahul awal, karena tugas pertama Tuhan Yesus adalah isbat lahutul masih, menjelaskan tentang Tuhannya Yesus. Jadi isbatul lahutil masih, menjelaskan tentang tugas yang pertama, menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus menerangkan, menjelaskan tentang Tuhannya si Yesus itu. Berarti Master Yesus itu Abang Daya. Master Yesus. Yes. Master. Fi wasati taskikat allati syanahal Yahud. Pada pertengahan tugasnya beliau dicemooh, dihina oleh sekelompok al-Yahud, orang Yahudi, ala syakhsil Masih, ke atas personality yang bernama Yesus itu sendiri. Kemudian wala tujadu ayatan aqwa, dan tidak ditemukan satu ayat yang sangat kuat from dari wa kanal kalimah Allah, bahwa kalimat itu adalah Allah. Tidak ditemukan satu ayat yang kuat dalam Bible wa kanal kalimah Allah, bahwa kalimat tersebut adalah Allah. Walihaza, yang demikian ini najidu anna jama'atan misla syuhud Yahweh, kami jumpai, kami temukan dalam ucapan orang ramai seperti seakan-akan Yahudi itu melihat Yahweh atau Tuhan. Bagaimana? Sedangkan Yohanes dan Lukas, kedua kitab tersebut bukan ditulis oleh Lukas dan Yohanes. Lukas, Yohanes tidak pernah menulis Bible.
Enggak pernah. Lukas dan Yohanes ditulis oleh seorang bapak gereja yang bernama Santo Irenaeus pada tahun 180 Masehi. Siapakah Santo Irenaeus? Who is the son of Irenaeus? Who is? Ternyata beliau Hispaganus. Beliau tokoh pagan, sahabat, beraliran filosofi Heraklitus. Sama sesuai dengan penjelasan Bunda Ustazah tadi. Ini kalau saya dengan Bunda Ustazah ini duet ini, jumpa Padri Pendeta, selesai. Selesai Bunda saya. Ancur dorang. Hancur orang. Iya, Jo. Saya pakai ini Bunda, tafsir Alkitab Al-Muqaddas. Makanya setiap saya naik koma, naik room, enggak ada orang boleh bantah. Belarian semua. Iyalah. Yang jelas semua fakta-fakta kebenaran Saya berdasarkan data. kita sampaikan. Saya ada fakta. Betul. Yang jelas. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Masya Allah, sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap, akan Amin. zahuk, akan hancur. Hancur, berkeping-keping. Tapi mereka mengatakan bahwa aduh orang Islam ini arogan. Di mananya arogan? Berdekade-dekade kalian nyolong dari Quran. Lalu kalian cetak. Lalu kalian perbanyak. Lalu kalian sebarkan. Masih mengatakan kami arogan? Tolong nih teman-teman Oten. Ya punten ya. Maaf lagi batin. Yang Putri benar-benar meminta maaf. Ini. Kenapa? Loh, baru saja kita mengatakan di Komang, kita tidak mencetak. Sementara orang Oten, ya, itu mencetak Al-Quran. Dengarkan sedulur, orang Oten mencetak Al-Quran. Dengarkan sedulur, orang Oten mempunyai perusahaan yang mengantarkan orang ke umrah. Apa ini namanya? Dan Departemen Agama tidak berbuat apa-apa. Apa ini? Coba. Dulu mungkin saya, mohon maaf nih abang-abang, kok ini si nenek ini kok sekarang agak keras. Oh no. Don't say nenek, but say madam. And Iya, tidak apa. I'll like you. Yang Putri. Bunda Ustazah. Your mind very smart. Oh alhamdulillah. Ya memang sebanyak cucu. Cucu sebanyak Begitu ya? cucu. Nah, Jadi Manado pergi Arab, pergi Inggris ini. Pergi Jawa. Balik buku, jadi la tidak ba'sa tuan ya akhi. Bunda. La ba'sa ya akhi. Jadi tidak tuan sudah ini. Ada asif. Jadi teman-teman. Ngapura. Ngapunten. Nah, jadi dulu mungkin saya kalau kan orang bilang, kalau dengan ngomongnya tenang, kok Oten itu nggak dimarahin, nggak bisa kok sekarang, nggak bisa. Sudah sampai nih kepada apa itu? Muhammadun Rasulullah. Masya Allah. الذين معه أشداء على الكفار. Muhammad adalah seorang rasulnya Allah. Jadi maaf Oten, kalau menurut informasi dari parameter semua wahyu di muka bumi, yaitu Al-Quran, maka buku sampaian itu buku yang terlalu buku gitu. Nah karena gini. Nah, Rupanya ada dasarnya, ada dasarnya. Roma Irama ya, terlalu ya Bunda. Irama kita main. Jangan terlalu ya Bunda ya. Nanti Iya, jadi Roma terlalu. Irama lah. Iya, Jo. Kenapa
Terlalu. Terlalu. Maaf ini maaf. Ini Bible yang itu yang lain lagi yang lain. Ini mati 250 tahun yang lalu. Lain lagi. Lain. Ini langsung dari King James Version. Ya, mari kita baca. KJV. Mari KJV. The Holy Bible. Catatan kalau ini Bible, kalau dia dari bahasa Latin Biblia, berarti banyak catatan. Anak SD bilang benar. clipping. Secara etimologi, Bible ini, perkataan Bible ini itu masuk ke orang putih, ke Eropa itu dalam abad-abad ke-13. Jadi kata asal-usul secara etimologi, kata Bible itu berasal dari kata Biblos. Biblos ini nama satu tempat di Romawi dulu, di mana seluruh tempat itu adalah paganus, pagan semua. Iya. Jadi Biblos itu artinya pagan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Bible. Jadi Holy Bible atau Bible suci, Holy Bible itu artinya pagan yang suci. Pagan yang suci. Tapi tunggu, ini kan yang sudah ini kan agak sekarang. Kalau yang kemarin bukan dari saya, bukan saya. Coba, ada nggak kata suci? Enggak dari saya. Ada nggak holy? William Tyndale. Ada holy-nya nggak? No. Cuma No langsung word of holy. Bible. Langsung Only Bible. Bible, nggak pakai holy. Yes, only Bible. Jadi nggak dari saya. Jadi yang zaman dulu, yang terbitan tahun 1500-an, nggak pakai holy. Setelah itu baru pakai holy. Abang sataniknya nunggu tahu nih. Jangan saya ulang ya. Dulu Bible tahun 1500-an nggak pakai holy. Ini aja. Betul kata abang tadi. Maka dari daerah itu diambillah dia menjadi istilah dalam bahasa Latin. Itu kan kalau kita ambil akar katanya. Yes, etimologi. Kita mau belajar. Benar. Summa la yanzurun. Itu kan gitu toh. Samim, lam alif, ya nun, zo ro waw nun. Ya, Kemudian gitu. mereka tidak melihat ini teman-teman. yang zoom. Nah ini kalau kita lihat akar katanya, gitu. Ini dari kata nazara. Nazara Yes, artinya melihat, tapi dalam waktu lama menunggu sampai ada sesuatu perubahan. Itulah makna Ya, akar kata tepat nazara. sekali. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, dalam bahasa lainnya, to observe, untuk mengobservasi dengan seksama, to observe. Dan ini biasanya memakan waktu. Maka, misalnya, kan ada perintah. Ada ayat sebelumnya. Laqudiyal amru. Maka pastilah ditetapkan suatu perintah komando. urusan. Komando apa? Komando pembasmian. Komando apa? Turunkan azab. Summa la yanzurun. Tepat sekali. Kemudian mereka nggak bisa ngapa? Karena mengamati dalam waktu yang panjang, butuh waktu yang lama. Akhirnya ini mempunyai makna yang bisa diinterpretasikan sebagai minta tunggu. Linda, mamanya manggil nih. Entar ma. Dalam artian di sini nggak bisa bilang entar. No entar. Ya kalau pakai bahasa milenial. Kemudian no entar. Datanglah Eva atau namanya Fitri lah. Dipanggil suaminya. Fitri, tolong sebentar dek. Iya bang, lagi nanggung nih. Entar. Nah, dalam Islam teman-teman, maaf kalau suami memanggil, tirulah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadapkan seluruh wajah kita kepadanya. Suami begitu pula. Waktu istri memanggil, hadapkan seluruh wajah kepadanya.
Tapi kalau ada suami mau ngamuk-ngamuk pada istri, ini saya ini izin beri nasihat sedikit. Namanya sebagai cicak-cicaknya ya, cicaknya ibu. Jadi coba bisa nggak suami kalau mau marah kepada istri, mau ngamuk sama istri, nengok ke kanan dulu. Oh, iki ono Bible. Iki ada Quran. Dapatkah kita yang beriman kepada Al-Quran mewujudkan dalam tindakan kita sehari-hari, menghormati sehormat-hormatnya pada Al-Quran, sehingga kalau kita dekat Quran nggak berani memarahi istri. Kenapa? Isin sama Al-Quran, malu sama Al-Quran. Jadi kalau mau memarahi istri, tarik tangan istri jauh dari Quran. Kemana? Pojok rumah sana situ. Pojok rumah situ. Loh, kenapa Pak? Enggak, saya mau marah tapi malu sama malaikat yang menjaga Al-Quran. Apakah kita bisa mewujudkan rasa taat kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, sehingga kita mengalahkan nafsu amarah kita? Mau marah pada istri, marah pada anak, tengok dulu. Aduh, ada Quran, tengok sebelah sini. Oh, di situ ada Quran. Malu kepada malaikat yang menjaga Quran. Malu. Kenapa? Kanjeng Nabi sudah tiada. Ini yang tinggal sama kita. Bisa nggak menghormati? Subhanallah. Sehingga mau marah, kita tahan. Kenapa? Saking cintanya kepada Quran. Cinta kepada Quran. Istri juga begitu. Mau menjerit. Coba nengok dulu. Coba ini trik dalam mendapatkan keberkahan, sehingga rumah nggak penuh dengan marah-marah dan segala macam. Mau teriak, tengok ada Quran. Malu sama malaikat yang jaga Quran. Malu kepada Al-Quran. Jika memang kita mengimani Al-Quran, dapatkah menghargainya sebegitunya, sebegitu rupa, melebihi yang lain. Demi karena iman kepada Allah. Subhanallah. Ini cuma trik saja teman-teman untuk bisa mendapatkan keredaan, kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu bisa digunakan. Mau marah tengok sekarang. Malu. Amin insyaallah Bunda. Ini malaikat penjaganya banyak. Bisa nggak hormat sedikit aja kepada ini? Subhanallah. Nanti Ini yang putri macam-macam cuma Bunda. menyampaikan. Macam-macam. Nanti aku cabut nyawa orang Bunda. Itu dia, itu Jo. Jadi kembali ke sini. Jadi katanya ini bujuk-bujukan, ini kalimat rayon maut. Containing, berisikan the Old and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Rayuan maut masuk. Tuan host, bisa nggak ini supaya nampak kita pakai layar tancap. Jadi semua tamu di sebelah kanan, sehingga ini bisa layar tancap besar. Nah itu. Nah, semua tamu sebelah kanan, sehingga nanti literasi bisa nampak lebih ini. Tuan host, ya Tuan host lagi. Host. Kita langsung bisa layar tancap ini, layar tancap. Boleh. Nampak jelas. Kelihatan. Nah, kalau semua tamu sebelah kanan satu lajur saja, maka benar-benar literasi akan bisa bacakan. Translated out. Mabuk orang baca ini, orang Inggris, orang Belanda, orang Amerika mabuk langsung. Kenapa? Kalau artinya translated out, artinya diterjemahkan seger, langsung seger, translated out, seger langsung dari original tongues, bahasa original. Mabuk mereka baca ini. Udah berhenti, nggak dilanjutkan. Tapi karena saya ibu guru, ya saya lanjutkan lah. Gitu, jangan gitu. Dan ini with the former translation. Dengan bekas terjemahan sebelumnya.
Loh ya berarti bukan dari bahasa original ini. Yes, benar. Tipuan. Inilah triknya Benar. teman-teman. Mabuk. Belum lagi diligently compare dengan sangat hati-hati, sangat seksama telah diperbandingkan. Oh, berarti ada Bible lainnya ini. Berarti bohong ini. Komparasi itu. Ya berarti kan ada Bible lain untuk membandingkan. Iya. Nah, Lanjut komparasi itu berarti dia nah, iya katanya tadi dari langsung seger waras seger. ya itu kan originalnya Nah, ya. berarti bohong. Original, yes benar. Nah, revise dan direvisi. Loh, bohong Voice, ketahuan lagi. astaga. Berarti bukan originally lagi. Bukan lagi. Ya kan? Nah, kemudian dikatakan lagi. By the Majesty Special Command. Dengar titah khusus paduka yang mulia raja di raja. Emang titahnya tuh apa? Nah, ini dia. Appointed, diperuntukkan, to be read, karena ini bentuk pasif Bentuk jadi baca bacaan. read, bukan read. Kalau ada B-nya dibaca read. Walkola. To be read. Ikhwa. Appointed. To Walkola be itu. read, To be read. diperuntukkan untuk dibaca In church itu gereja. di dalam gereja-gereja, di pasar kagak boleh, di sekolah enggak boleh, di rumah enggak boleh. Makanya pengetahuan teman-teman kekristenan tentang Bible-nya cuma mendengar sekali sepekan. Di sekolah minggu mana bisa berapa nabi ya nggak bisa, patut. Nah, pengetahuan teman Oten tentang Bible-nya maaf cepet. Karena ini dilarang dulu oleh Raja James untuk membacakan Bible, untuk membaca Bible di rumah, di pasar, di kantor. Di mana yang boleh? Dalam Church. Gereja Kanisa. Dalam gereja doang. Jadi ini dalam teks jurus bahasa doang Arab, dari raja. dalam teks bahasa Arab, hadzal kalam khususan quri'at fil kanisa faqat. Kanisa. Dibaca dalam gereja sahaja. Nah, coba. Jadi teman-teman nggak heran kalau ternyata ini saya malu bacakan karena Ramadan ini, malu. Ya, please. Pembongkaran. I'm sorry kata Ceng Ayu Khadijah. Terima kasih Bunda Khadijah. I'm sorry. It's okay. Ya. Yes, Khadijah, my wife, Bunda. Masya Allah. Oh, ternyata orang Sulama kenal. Roma Irama juga. Ternyata. Sulama kenal. Begitu Jo. Jadi Ceng Ayu Khadijah dapat nyangkut di orang Manado atau mohon begitu rupanya. Nah, sekarang kita coba kalau kita buka ini maaf Ya, ini maaf. Ustaz semuanya turun izin. Baik, Bu Namli. Udah ngantuk. Minta maaf semuanya. Makasih ilmunya. Semoga manfaat. Oke, Bu dan Namli. ya selalu tolong Ustaz Israel nanti DM nanti Oke. Baik. ya, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Al-Mukarram, Tuan Nabi, Masya Allah. Terus Bandungan, Masya Allah, Al-Mukarram, Tuan Nabi, Masya Allah. Coba kita dalam Islam itu ya, itu penuh dengan adab dan kita langsung menunjukkan kegembiraan, kecintaan kalau bertemu orang alim, bertemu orang baik, betul nggak? Dan kita berikan berkat doa setiap memanggil namanya. Coba. Jadi tadi Bunda menyebut bahwa dalam Islam itu diajarkan yang namanya adab. Dan elemen atau unsur suatu agama disebut agama bila jelas konsep uluhiyah, ketuhanan, kedua ubudiyah, peribadatan, ketiga adab, etik, moral, dan yang terakhir syariat. Otennya mana? Kan tidak ada.
Oke Bunda, dipersilakan. Ini sebagai bagian dari takwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang berilmu pasti dia beradab. Karena dalam kaidah usul fikih itu kan. Iya Bunda, dia mengamalkan ilmu kan? Itu confirm sudah. Ya, satu lagi juga adalah bahwa al-akhlaq fauqa ilm. Benar. Akhlak itu jauh di atas ilmu. Biar ilmu segudang setinggi langit, tapi tiada berakhlak. Tiada Maka adab. Allah tak hendak melihat biadab itu kepadanya. Bunda. Namanya biadab. Iya pula ya. Iya, karena orang yang Iya, adab biadab. tiada berakhlak berarti dia takabur. Kalau Benar. takabur, mencium bau surga aja nggak dapat. Mungkin jahil, stupid. Stupid. Yes, stupid. Sebab kalau idiot dalam bahasa Arab, jahil murakab. Ya, murakab, iya. Jahil murakab, idiots. Betul. Betul sekali. Nah, ini teman-teman nih bangunan apa nih coba? Saya dekatkan. Didekatkan, silakan. Di situ banyak simbol-simbol pagan di situ Bunda. Ini simbol tempelnya orang-orang Judais. Orang-orang sana. Jadi datanya adalah, ini kita buka data. Iya, kita buka. Ketik. Ini tutorial, teman-teman tutorial. Ini lain lagi. Ini bukan yang ini tapi lain. Ini seru. Pakai LOP net. Loopnet.com. Teman-teman ya. Ini nggak ditutup-tutupi, langsung enter. Jepret. Loopnet.com. Wait. Bunda, wait. Lopnet, LOP, net. Oke. Setelah Next, itu Bunda. kita akan menuju apanya itu? Cari pencarian. Orang itu searching. Searching kan? Udah. Apa itu? The wall. Churches for sale. Gereja. Kangge tidur. Bahasa Jawanya. Tidur. In. Ya, church for sale. Gereja yang dijual. Nah, iya. Nah, ini maaf lagi banget teman-teman. Nah, ini Janda. ini kedua. Churches for sale in US. In Astaga. USA. Daratan persaingannya ya. Lihat. Jepret. Bunda, why some of church to sell? Nah, kita lihatkan data. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut Bunda, lanjut. Nah, bukanya gitu teman-teman. Loop.net.com. Oke, kita ganti. Cari search. Searchnya. Oke. Iya, maklum kalau oma-oma memang agak lambat ini. Komputernya ikut lambat juga. Komputernya sudah oma-oma yang putri. Tapi tidak Umur apa-apa. saya tuh. Tuan bersabar semua. Ya kan? Itu nampaknya. USA. Iya. Oke. Church for sale in USA. Di Google kan? Gereja yang dijual di Church Amerika. for sale in USA. Keluar nih. Langsung Loopnet. Diklik. Church and religious. Gereja dan agama. Ya.
Diklik, jepret. Facilities oh fasilitas agama dan gereja. Hati-hati. Ini hati-hati. Ini udah masuk USA. Itu USA. Aduh, bagaimana boleh? Hati-hati. Serina bunyi. Awas Bunda. Hati-hati. Tembak lagi. Aduh, hampir. Gawatin. Masih muter. Kayak oten. Masih muter kah? Kayak oten, muter. Awas Bunda, Tiara. Berapa titik itu Bunda? Waduh. Titik bertitik sudah ini. Bayangkan Bang Rambe. Ini gereja di benua Amerika, antara titik merah itu gereja yang jual sama titik daratan yang putih, banyakan mana? Nggak dari saya. Allah. Subhanallah. Ini bertumpuk. Gesek. Banyak. Zoom sudah itu. Oh my god. Gereja yang mau Ini dijual. bertumpuk lagi nih. Tapi saya tak tahu, tak pandai ini macam mana nak merubahin ini iklan nih. Bunda, how much the price of one church? Ini dah. Di sini. Ini ada. Bukan dari saya. Bang Rambe. Bukan dari saya. Nggak dari saya. Astaga, waduh, ada harganya ya. Alamatnya harganya. Ini harganya 110 juling. Coba kita lihat gerejanya. Gereja batu semua, batu sungai ini teman-teman. Oh Makjang, Oh Makjang, batu kali, alamak. Itu basementnya di bawahnya nih. Jadi yang nama tempat kebaktiannya di sini. Ini namanya lantai dasar. Yang bawah ini basement, bawah tanah. Nah, coba. Kayak gini cantik moleknya gerejanya. Ditinggalkan orang itu dia itu. Aduh. Nah, coba masih ada itu organ kuno ini. Nah, bayangkan. Nah. Oh Makjang. Come on Google. Mbah Google, come on Mbah. Ayo Mbah. Aduh, very nice this place, kebaktian masih ada. Very nice. Very nice. Very. Ini kan bisa jadi kalau kita yang beli jadi kamar itu terus kotakannya pastor kan. Jadikan kamar, masukkan Quran sini. Convert to mosque. Oh, belum bisa karena kan pengemeluknya nggak ada. Kita kena peraturan. Tinggal aja langsung di situ. Makanya Yes. hamba berniat untuk insya Allah dalam proses pembelian bekas gereja. Allahumma amin. Jadi kita Bekas semua gereja. Saya tidak membeli gereja kalau saya beli memandang dan gereja. sahabat yang di bawah, kita doakan kepada Bunda Ustazah, semoga Allah permudahkan urusan Bunda Ustazah dan Allah perluaskan rezeki Bunda Ustazah agar dapat membeli satu gereja. Bekasnya pakai bekasnya abang. Oh, bekas. XXX. Bekas gereja. Iya, Keren. Bekas. Dijual secara umum. Berarti orangnya kan udah nggak ada. Pembelinya Benar. nggak ada. Jadi kita nggak mau kalau orang masih kebaktian situ kita mau beli ya nggak boleh kriminal. Bekas gereja. Bermana dia punya owner. Jadi wait Bunda. So this church, how the owner? The owner is a person. Lagi satu. Tadi kan 110. Jadi daerah Iya. Pennsylvania. Ini daerah AR. Di mana AR? Arkansas. Pennsylvania. Tadi Pennsylvania, sekarang Arkansas. Ya, coba. Ini Kalau dari Arkansas kan Bunda, ke Mohon dekat kah? oh dekat sekali. Dekat sekali. Kira-kira 30 jam penerbangan. 30 jam penerbangan dekat sekali. Nah, ini teman-teman. Nah, coba. Kan niat kami, niat hamba adalah untuk disempatkan membuktikan
menanam tanaman pohon zaitun yang dalam Bible Indonesia dibilang pohon ara. Mbahmu gambrong. Pohon ara. Malu ya bilang pohon zaitun. Ternyata cuma Quran yang mempunyai surah pohon atim. Cuman Quran yang punya surah atin. Iya, watini wazitun. Dia bilang pohon ara. Pohon ara apaan? Pohon atin. Itu yang betul. Cuman kan itu dikutuk oleh Yesus dalam Bible. Kalau kita tanamlah di situ kan, tanam sini kan. Terus udah panen, kita panggil lah gerejanya, bekas pastornya kan. Oke. Pastor silahkan dipetik. Ini buah yang ada dalam Bible. Taruh palangnya, dicetak di tulisan di kayu palang, dipalang di bawah pohon itu. Ini tercantum dalam Bible nomor sekian-sekian. Juga tercantum dalam Quran. Nah, nanti sebelum memanen, seminar dulu. Yang pastor silakan mengatakan segala kebaikan kekristenan yang kebaikan Bible-nya. Kita menceritakan tentang Al-Quran kita. Begitu aja. Kan? Ceritain ini loh yang dulu di Bapak Pastor, ini dulu dikutuk oleh baginda Yesus. Dikutuk. Ini kalau oma-oma sudah keriput dibuka belakang kiri kanan tidak apa-apa. Tidak mengapa. Ya kan? Yang penting suaranya masih kedengaran. Jadi Masih jelas Bunda. masih jelas. Masih hot lagi. Masih. Jadi ternyata Jadi ternyata ketika mereka tahu bahwa ini yang dikutuk oleh Yesus, kita bilang, tapi jamin Pak Pastor yakin saja, kami nanamnya nggak pakai kutuk-kutuk mengutuk. Dalam Bible dikutuk, kalau yang ini nggak pakai kutukan, Pastor, insya Allah aman. Nah, cakep kan? Cakep banget. Ya, nah coba. Buat saya kayak begini nih. Nah, sudah ada tiang listriknya di sana. Nah. Wow, tengok Bagus-bagus gerejanya ya Bunda ya. Itu makanya kalau pokoknya misalnya nggak ada pemeluk Muslim nggak ada, kita berani insya Allah tinggal di situ. Buat aku, Iya. insya Allah. Caranya, misalnya 3 bulan sekali arisan dari kota. Ini kan di kabupaten. Nah, di kota, Saya suruh bau. arisannya tempat kita. Nah, bikin tanda-tanda di sini. Price. Ini kan silakan. Price. Kalau ini 65 harga marketing. Jadi harga jadi itu setengah tambah sedikit. Dari 65 bagi 2 itu kan 65 dolar atau 65 berapa? 65 rebong. Oh, 65.000. Ya, kalau dibagi 2 kan 32,5 ditambah 10.000 sedikit, tambah sedikit. Jadi 42,5. Biasanya 42, 43 itu jadi. 45,000 lah. Iya. 45. Ya, In rupiah, in rupiah, No, how much? US Bunda. setengah miliar. 55 Oh. Indonesia. Ya 500 juta gitu, 500 juta. Lebih Bunda. 500 rupiah, 500 million Lebih rupiah. Bunda. Oh, wow. Lebih berapa Bang ya? Di 1 M lebih. Tukaran 16 sekarang. 16 ya. 16 100.000 ya? dikali Iya, 16.000 sekarang saya 43.000. tengok di data. Coba dikali 43.000, 16.200 dikali 43.000. Ada yang bawa kalkulator nggak? Saya nggak ada kalkulator. Boleh. Nah, Boleh. ini abang dan kita ini, masya Allah. About 1 billion ya. About 1 billion ya. 1 billion. Berapa tadi? 42.000 dikali 16.200. 16.000 kali 40.000. 16.200 kali 42.000. 16.200. Sebentar. Aduh, 16.200 kali berapa tadi Bunda? 42.000. 42.000 itu, oh iya, sekitar 700 juta lah begitu Bunda. Oh iya. 700 juta ya. Nah, Berarti lebih murah daripada rumah di sini tuh, Bunda. Lebih murah daripada rumah-rumah di sekitar saya nih, Bunda. justru itu yang di sini aja rumah biasa segini nggak dapat kok. Ini udah 100 tahun, 100 tahun harganya sebegitu.
Padahal secara historical ada value-nya juga Bunda ya. Oh, jelas lah abang. Iya, jadi kalau Justru itu coba harta bayangkan. begitu, Misalnya kita beli nih kan, saya dapat, sepertinya saya Bunda, dapat, amin yang Allahumma dijual amin. itu tanah saja, bukan bangunan. Misalnya dapat ini ya kan. Amin amin. Jadi Taruh sahabat kamera semua di sini, kita taruh berdoa kamera kepada di sini. Allah. Semoga niat daripada Bunda Allah Ta'ala kabul dengan Amin, amin, amin. Ramadan. Allahumma Karena amin. ini sejarah ini. Nah, jadi kita kan dalam berjuang di sini. Tadi datanya kan apa? Setiap tahun 10.000 gereja ditinggalkan orang di Amerika. Amin. Allah Akbar. Allahu Akbar. Makanya datanya aja begitu. 10.000. Jadi Bunda penganutnya kemana semua Bunda? Udah pada muak, nggak mau datang, nggak mau. Muak. 10.000. Muak karena ini pertanyaannya ada dua nih Bunda. 10,000. Pertanyaannya ada dua nih Bunda. Muak karena perpuluhan atau muak karena doktrin? Bukan, nomor satu muak karena jadi ada 3 penyebabnya. Pertama karena para pastor itu sering terkena kasus pengadilan, yaitu mencabulong anak jemaatnya sendiri. So, antras to be apologetic, antras kehilangan keyakinan dari jemaat. Kena kriminal. Yes. Jadi kalau Yang kedua, Bunda, sekitar yang kedua, 10.000 menggelapkan tahun, dana gereja. 2012, berarti setelah itu 833 orang yang convert. Nah, Konfet tuh. Itu Muslim lah, begitu. oh ya, 10.000 Allahu Akbar. gereja setiap tahun ditinggalkan orang. Tapi data terbaru, nah saya ketik, nggak dari saya, AI. Ketik, teman-teman kita ini tutorial. Apa ketiknya? Kata kuncinya adalah how many, Bagaimana berapa banyak, pakai jumlah how many berapa jumlah people orang left tinggalkan their church gereja. mereka. in Jumlah orang yang meninggalkan gereja. US. Di Amerika Serikat ya. Ya, tutorial. How many people, berapa banyak orang-orang left their Yang churches, meninggalkan. Ini yes. telah meninggalkan Yang meninggalkan gereja di Amerika. gereja mereka di US. Enter. Spread. Teng. 14 billion 40 juta manusia. 25 Bunda ya. Ya. Coba Bunda, memang tadi sekitar 40 juta orang Amerika meninggalkan gereja mereka dan agama mereka. Keyakinan mereka. Sekarang pakai harian. Nah, sekarang pakai harian. Daily ya Bunda ya, daily ya. In a year. Generatif 1.2 million. In the United States, 1,5 juta rakyat approximately meninggalkan agama. diperkirakan Meninggalkan agama. 1,2 juta orang meninggalkan jemaat Waduh. agama mereka per tahun. Padahal data saya tadi, data 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu 10.000 per tahun. Sekarang Berarti setiap tahun Right ada now, 833 orang. 1.2 million, 1,2 juta. representing mewakili rata-rata Mewakili kisaran Robi 3.500 per hari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waduh. 3.500 orang per hari. Enggak dari saya. Nah, Iyalah itu data itu representing a rate itu. pertanyaannya Bunda. Nah, Pertanyaannya, mereka convert to atheist or convert to another religion?
That's a good question. Nomor satu, mereka menjadi agnostik. Cuma percaya Oh. kepada Tuhan, Yes, sama tapi juga. nggak punya agama. Ya, Sedikit dari mereka menjadi ateis ateis. agnostik. Lalu, sebagian dari mereka menjadi Muslim. Dan yang menjadi Muslim itu tambah banyak. Makanya ayo, mari abang da Israel, abang da Rambe, ayo kemari. Sudah jatuh wajib bagi kita mendakwakan orang yang Boleh saya ke sana, hanya sedang Bunda? kosong, nggak mau lagi ke gereja. I am very stay go to US, but how the my wife? Ya dengan Aku pun mau. dengan keluarga dong. You must take your family. Bang Ram, Ya, to you must Israel. take your di family atasku itu, together. itu ada mem di atasku itu. Mem ikut. Daddy takut papi ngamsal. Ternyata tahun 60 Jadi papi diikat. tapi jangan ini memang kalau orang Manado ini ketemu Trion Manado Bagi Jo Bunda, bagi terus Jo. lagi terus yo bongkar bagaimana bongkar tuh teman-teman bongkar Bongkar, Bunda. how many people berapa banyak Banyak masyarakat orang yang telah meninggalkan meninggalkan churches, gereja gereja mereka Oke, di di US Amerika. dalam 1 tahun. setahun. Benar sekali. Oke, begitu di enter ternyata datanya cakep. Data saya tadi 10.000 per tahun. Tahun tadi ya, 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang What kata now? aku, di 1.2 billion. Oke, mereka sikat. diperkirakan Approximately. Oke, 1,2 juta. 1,2 1,2 jutong, ya ampun, bukan satu. Tong people orang 1.200.000. 1,2 jutong Orang-orang meninggalkan agamanya. meninggalkan. Ini kongregasi Oh, kongregasi religius. jemaat Jemaat. keagamaannya tiap tahun Nah, mewakili rata-rata secara kasar 3.500 orang per 3,005. hari. Jadi kalau per hari kali 30 itu berapa? Waduh. Yaitu 1 juta, 3.500. 1 juta, ya 1.200.000. Mulai 3.500 setiap hari 10.500, Bunda. Kalau kali 30. 30 berarti 105.000 Berarti dikali iya, 12. 105.000. Iyalah, benar Bunda. Benar, 1.260.000. Jadi satu harinya 3.500. Enggak kata Per saya. bulannya 105.000 jiwa, 105.000 jiwa. 35 kali 3 aja kan. Iya benar, jadi 3.500 ditambah dikali 1.500, 30 kali berarti 1 12 juta. hasilnya 1.260.000 per Nah, tahun. Jadi ngam lah itu. per bulan, itu per bulan. 1.2. Ah, per bulan. Benar lah itu data itu. Itu. Enggak, kalau per bulannya Bunda dia 105.000 jiwa. Per bulan. 105,000 people. Oke, ya begini hitungannya Bang Rambe, paling senang. 3.500 per hari dikali 30 hari, itu bulan kan? Hasilnya 105.000 per Betul. bulan dikali 12 hasilnya 1.260.000. Jadi data itu benar. Valid, Bunda, valid. Peningkatannya, Ah, maka valid sudah. peningkatannya dibandingkan 5 tahun yang lalu itu 10.000 baru per tahun. Coba loncatannya. Sekarang 10.000 per bulan saja. Lebih malah. 105. Benar. 105.000 orang Bunda per bulan sekarang. Coba loncatan datanya. Waduh. Dulu kan per tahun, 5 tahun yang lalu yang saya sampaikan. Patutlah ini begini, mana begini. Oh jadi data ini data 5 years ago. No. Data 5 tahun yang lalu itu 10.000 per tahun. Oh no. Ah. Oke.
But actually now data aktual sekarang itu 105.000 orang per bulan atau 3.500 Makanya per hari. jadi kayak begini. Peta. Makanya petanya jadi kayak begini. Data berbicara. Kan begitu toh saudara-saudara terkasih terpilih. Begitu kata Bapak. Saudara-saudara yang dijamah oleh Tuhan. Oh, ternyata adanya media sosial ini membuat kita bisa menghayati bagaimana dan menghormati para